Halo subscriber MB Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan membahas suatu fenomena yang disebut dengan kesurupan ya. Kesurupan, kerasukan, kerawuhan, atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris exorcism. Oke, hal tersebut merupakan hal yang biasa dan pernah kita jumpai di kehidupan kita di Nusantara ini ya teman-teman. Sebelumnya, mari kita mengenal dulu fenomena kesurupan itu sendiri. Dalam video ini saya akan membaginya menjadi dua jenis kesurupan, oke, dari yang umum yang pernah kita temui. Satu, kesurupan yang tidak diinginkan. Kedua, kesurupan yang diinginkan. Maksudnya bagaimana? Akan saya jelaskan. Saya coba uraikan satu persatu. Yang pertama adalah kesurupan yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kasus seseorang secara tiba-tiba dirasuki makhluk gaib dan meronta-ronta, berteriak, bahkan berusaha melukai diri sendiri atau orang lain sekitar. Dalam kasus seperti ini bukan hanya terjadi satu atau dua orang aja ya, bahkan bisa dalam keadaan massal. Beberapa penelitian ilmiah mengatakan bahwa orang yang mengalami proses kesurupan seperti ini dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan mental atau tekanan batin. Bisa dibilang stres ya teman-teman ya. Biasa hal ini terjadi karena orang tersebut pada kehidupan sehari-harinya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sehari-harinya ya. Tekanan mental yang dialami yang terpendam, yang tidak dapat diungkapkan tersebut, akhirnya meledak dan tidak dapat terbendung lagi. Dan menjadi proses yang kita sebut kesurupan. Sebenarnya ini semacam luapan emosional. Lantas, langkah terbaik apa yang kita lakukan jika kita menemukan seseorang dalam situasi seperti tersebut? Menurut saya ini pengamatan saya sendiri. Ada cara terbaik, yaitu mencari orang yang paham akan hal ini. Jadi biarkan orang tersebut melakukan komunikasi secara dua arah atau empat mata dengan orang tersebut tanpa ada orang lain di sekitarnya. Katakanlah kepada orang tersebut bahwa untuk menyudahi hal ini. Jadi kita tahu orang ini sebenarnya bukan karena proses makhluk gaib atau energi negatif. Berjanjilah kamu akan membantu apa kemauannya. Kamu ajak ngomong, bicara baik-baik, maunya apa, kamu berikan dia janji bahwa akan mengikuti kemauannya dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dan kamu berkomitmen akan menjaga rahasia ini berdua aja. Jadi seperti yang saya tadi bilang, jadi kamu tahu dia kesurupan, ya udah, suruh dia menyudahi. Jadi kita berkomitmen hanya berdua saja yang tahu. Sebenarnya kalau kamu ini tidak kesurupan, kalau kamu ini ada masalah apa, ini, coba ceritakan masalahnya ke saya, nanti saya akan bantu ngomongin, tetap pada jalur ini. Jadi rahasia itu tidak dibuka ya teman-teman. Buat dia yakin, yang penting percaya dengan Anda, maka niscaya urusan kesurupan tersebut tidak akan terulang. Teman-teman boleh percaya tidak percaya, hal ini pernah saya lakukan dan terjadi, berhasil. Jadi jangan selalu mengaitkan kesurupan itu dengan hal-hal mistis ya teman-teman ya. Nanti yang kedua saya akan bahas lagi. Nah kemudian kesurupan yang diinginkan ya, yang kedua ya. Contohnya seperti apa? Teman-teman pernah lihat ya, kesurupan yang Anda lihat tuh pertunjukan seperti kebudayaan. Misalnya ya, budaya tatung, cap gome, kuda lumping, reok, ponorogo, dan jenis kebudayaan lain yang melibatkan suatu ritual yang menghadirkan
sosok gaib atau entitas energi berada di luar tubuh manusia. Lalu pertanyaannya, apakah itu betul? Sungguh-sungguh kesurupan. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan para praktisi kebudayaan tersebut adalah proses dari self-hypnosis. Berawal dari proses self-hypnosis, di mana seorang pelaku kesurupan tersebut menghipnosis itu maksudnya menghipnotis ya, dirinya sendiri dengan menarik visual tokoh yang akan dia perankan. Misalnya, dia menganggap dirinya menjadi tokoh tersebut karena roh dari tokoh atau dewa atau roh leluhur yang dia undang melalui ritual tersebut merasuki dirinya. Jadi dia akan bersikap seperti tokoh tersebut. Paham ya sampai di sini? Misalnya tokoh tersebut berjanggut, maka dia akan mengelus-elus janggutnya. Atau dia perempuan, dia akan membelai-belai rambutnya. Contoh. Atau juga misalnya tokoh yang dia percaya merasuki dirinya adalah harimau, maka dia akan bertindak seperti layaknya harimau, mengaum seperti mencakar. Tetapi saya percaya beberapa kasus memang ada proses kesurupan yang memang disusupi atau ditempeli oleh suatu energi. Energi tersebut memang nyata adanya. Energi yang tercipta dari hasil sugesti orang-orang yang sekitar yang meyakini akan suatu sosok makhluk atau roh. Energi tersebut bermanifestasi hasil dari sugesti keyakinan orang-orang banyak yang terbentuk sangat kental dan solid. Energi tersebut akan menghasilkan kejadian yang sama yang akan membentuk suatu karakter atau tingkah laku yang berbeda dari biasanya sebelum orang tersebut kerasukan. Jadi orang itu akan berbeda. Seperti contoh di atas, bisa bertindak seperti harimau, orang tua, perempuan, dan sebagainya. Jadi jelas dalam kasus kesurupan ini memang ada yang murni karena pengaruh suatu energi, ada yang karena kondisi mental seseorang, atau juga proses dari self-hypnosis. Jadi dia menghipnotis diri sendiri. Cara paling mudah membedakannya adalah, mudah ya teman-teman ya. Pada dasarnya orang yang terpengaruh atau suatu energi dan self-hypnosis yang menyebabkan kesurupan biasanya tidak akan merasakan sakit. Kita coba bisa dengan menyundut rokok. Itu paling mudah ya. Itu yang paling mudah, yang tidak terlalu berbahaya. Jadi menyundut rokok akan berbeda dengan orang-orang berpura-pura kesurupan. Dari melakukan percobaan tersebut didapatkan hasil 90% adalah berpura-pura dan tidak asli. Jadi walaupun ini terlihat simpel, sederhana, dan agak konyol, tapi ini cara yang berhasil ya, untuk menentukan seseorang berhasil kesurupan atau enggak maksudnya. Lalu bagaimana cara mengatasi kesurupan yang benar-benar kesurupan? Nah ini yang jadi masalah ya. Ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan membacakan doa-doa suci ya, yang mengandung getaran vibrasi yang kuat untuk melepaskan energi tersebut dari tubuh si orang yang kerasukan. Atau diberikan percikan air yang sudah diberikan doa-doa, bisa. Cara lain paling mudah untuk awam adalah dengan menekan sekuat-kuatnya di bagian jempol kaki ya teman-teman. Jadi kalau di jempol kakinya teman-teman tekan sekuatnya, maka akan menimbulkan mengalihkan kesadaran orang tersebut, si pemilik tubuh ya yang kesurupan. Jadi pemahaman saya tentang kesurupan saya sudah bagikan, saya sudah tuangkan, saya share di video ini. Semoga ini bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman tentang kesurupan. Jadi dengan mengetahui hal tersebut, jika Anda menemui orang yang kesurupan, Anda tahu harus berbuat apa. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.